from the broadcast, but from the other revenue like match day, commercial, is not that year. Is not. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Auto gemparkan Italia. Keputusan luar biasa Erick Thohir tepat kemarin sore diberitakan. Janjikan hal luar biasa hebat ini dan terus berburu pemain keturunan, gak peduli dihajar sana-sini soal naturalisasi sama komplotan Towel dan kawan-kawan. Begini yang disampaikan Erick Thohir. Bikin merinding. Erick Thohir mengetahui bahwa Indonesia punya potensi diaspora besar yang berkarier di dunia sepak bola Eropa. Karena itu PSSI aktif mengajak para pemain berdarah Indonesia untuk membela merah putih di kompetisi internasional. Jika melihat dari jumlahnya Indonesia, soal pemain yang berkarier di Eropa jadi salah satu yang paling banyak, ujar Erick Thohir kepada Corriere dello Sport. Jepang jadi negara nomor 1 dalam kurung jumlah pesepak bola di Eropa, lalu disusul oleh Korea Selatan. Pilihan kami adalah mengajak pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia, lanjutnya. Erick Thohir berterima kasih kepada para orang tua atau kakek atau nenek dari para pemain diaspora. Dirinya menegaskan bakal terus bekerja keras mencari pemain diaspora untuk meningkatkan prestasi Timnas Indonesia. Terima kasih banyak kepada orang tuanya atau kakek dalam kurung dari para pemain diaspora, ujar Erick Thohir. Daripada memberi kewarganegaraan Indonesia kepada para pemain asing di liga domestik kami. Tetapi tahapannya belum berhenti sampai di sini. Di level global, masih banyak pemain yang perlu dieksplorasi untuk membantu Indonesia berprestasi lebih tinggi. Kami membangun tim ini butuh waktu 4 hingga 5 bulan, tetapi kami harus bekerja keras lagi, tutupnya. Pemerintah, Dewan Pers. Melalui Kementerian Komunikasi Informasi Kominfo cabut izin operasional media TV One yang terang-terangan beritakan tuduhan fitnah keji Bung Towel yang sebut pemain tidak percaya dengan Shin Tae-yong jadi tuntutanku usai seruan boykot menggema di media sosial. Netizen fans Timnas Indonesia serang akun TV One karena masih memberi panggung untuk manusia laknat kayak Towel. Penasaran dengan kejadiannya? Simak kronologinya berikut ini. Media lokal nasional TV One secara mengejutkan memberikan panggung Bung Towel soal tuduhan keji. Bung Towel ini menilai statistik yang ada tak sebanding dengan dukungan yang diberikan PSSI dalam mendatangkan pemain naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Saya memberikan catatan kritis apakah pelatih ini tidak bisa mengoptimalkan pemain naturalisasi itu lebih, kata Bung Towel. Bung Towel juga mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan oleh Jay Itzes menunjukkan adanya krisis kepercayaan terhadap pelatih. Sebelum pertandingan lawan Arab Saudi, ada meeting tersendiri yang tidak diikuti pelatih dan ofisial, dibilangnya katanya penguatan, ujar Bung Towel. Apapun namanya, menurut saya, dalam dugaan saya, ini adalah krisis kepercayaan. Apakah pemain naturalisasi itu hanya bisa main untuk kecenderungan defense? Lanjutnya, menurut Bung Towel, pelatih Shin Tae-yong belum berhasil memaksimalkan potensi pemain naturalisasi karena tetap bertahan dengan strategi yang telah diterapkannya sebelum kedatangan pemain-pemain tersebut. Shin Tae-yong tak bisa memaksimalkan pemain naturalisasi karena tetap menggunakan pakem strategi yang sudah dia pakai sebelumnya, ungkap Bung Towel. Lebih lanjut, Bung Towel menyayangkan sikap Shin Tae-yong yang sering mencari alasan atas penampilan buruk Timnas Indonesia. Namun alih-alih bertanggung jawab, Shin Tae-yong seringkali memiliki alasan atas permainan buruk skuad Garuda, kata Bung Towel. Bung Towel kemudian membandingkan sikap Shin Tae-yong dengan pelatih Arab Saudi, Hervé Renard, yang lebih terbuka dan bertanggung jawab atas penurunan performa timnya. Dalam situasi tertentu lawan Arab yang sedang turun, organisasi permainan buruk dalam beberapa pertandingan Arab mengkritisi dirinya dan timnya yang melihat ini selayaknya laga uji coba.
Saya mengapresiasi pernyataan itu karena itu tidak didapatkan dari Shin Tae-yong karena dia selalu excuse. Dia bilang kalah dari Jepang andai Ragnar cetak gol, sementara Hervé Renard mengakui kekurangan timnya, ujarnya. Apa pendapat kalian tentang cara pelatih Shin Tae-yong menghadapi hasil buruk timnas Indonesia? Apakah krisis kepercayaan ini bisa mempengaruhi performa tim ke depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Setelah cedera di debut timnas Indonesia, Kevin Dix berikan kabar positif tentang pemulihannya. Kevin Dix mengungkapkan perkembangan terbaru terkait cedera yang dialaminya saat debut bersama timnas Indonesia. Apa langkah-langkah yang ia lakukan untuk pulih dan kembali tampil di level internasional? Simak kabar baik yang dibagikan Kevin Dix dalam artikel ini. Bek timnas Indonesia Kevin Dix menilai pemulihan cederanya semakin membaik. Kevin mengalami cedera saat membela skuad Garuda dalam duel melawan Jepang pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Jumat (15/11). Pada laga tersebut dia hanya bertahan hingga 41 menit sebelum ditarik keluar oleh Shin Tae-yong. Sang pemain juga langsung kembali ke Denmark demi cepat mendapatkan pemulihan dan harus melewatkan laga melawan Arab Saudi. Kevin Dix menjelaskan saat ini kondisinya semakin membaik. Dia menyadari bahwa cedera adalah bagian dari sepak bola dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Saat ini yang jadi fokus adalah terkait pemulihan agar bisa kembali bersama tim. Saya baik-baik saja, semakin membaik. Sayangnya saya mengalami cedera, tetapi itu juga bagian dari sepak bola sekarang, kata Kevin Dix. Pemain andalan FC Copenhagen ini menilai bahwa pemulihan yang terjadi akan bertahap. Sejauh ini dia masih dalam pemantauan tim medis klub dalam beberapa hari ke depan. Tentunya timnya akan berusaha maksimal agar dia bisa segera pulih. Semakin membaik (lutut selangkah demi selangkah, hari demi hari. Tergantung pada hari berikutnya bagaimana keadaannya, tetapi terlihat bagus apa yang terjadi, lanjutnya. Kevin mengakui bahwa dia terlalu bersemangat pada laga debutnya melawan Samurai Biru. Dia tidak menyadari bahwa ada masalah di bagian lutut dan akhirnya harus ditarik keluar. Tentunya ini adalah keputusan terbaik karena dia sudah kesakitan di lapangan. Saya terlalu agresif, saya pikir, dan saya mengalami momen dengan lutut saya. Itu sedikit menakutkan, lanjutnya. Meski harus menepi, Kevin tidak masalah dan posisinya memang cukup krusial. Dalam debutnya tersebut, dia bertugas di posisi bek kanan sebelum harus menyerahkan posisinya pada Sandy Walsh. Tetapi saya pikir saya sangat beruntung dan itulah mengapa saya berada di posisi ini. Sekarang kami melihat hari demi hari bagaimana keadaannya, tutupnya.